Di sebuah desa yang hilang dari peta, tersimpan sebuah lubang hitam yang dipercaya sebagai mulut neraka di bumi. Malam-malam sunyi diwarnai jeritan makhluk gaib, menebar ketakutan hingga ke tulang. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu kalimat pendek yang mengguncang langit dan menutup pintu neraka. Kalimat itu lebih kuat dari 1000 jimat. Berani tahu apa kalimat itu? Simak kisah nyata penuh misteri yang tak pernah diceritakan sebelumnya. Di sebuah desa pegunungan yang terisolasi di wilayah Asia Tengah, ada sebuah makam tua yang diyakini masyarakat sebagai makam paling angker. Setiap malam Jumat, orang-orang mendengar jeritan dari dalam tanah. Beberapa penduduk yang mencoba merenovasi area sekitar makam itu jatuh sakit secara misterius, dan 2 di antaranya bahkan meninggal mendadak. Di tengah ketakutan itu, datanglah seorang sufi pengembara bernama Syekh Luqman Al-Jauzi yang telah bertahun-tahun berjalan tanpa harta, hanya mengandalkan zikir tauhid di sepanjang jalan. Ia mendatangi makam itu dan bertanya kepada penjaga tua desa, "Siapa yang dikuburkan di sini?" Sang penjaga menjawab, gemetar, "Namanya Al-Haris. Dulu ia dikenal sebagai dukun paling sakti di 5 desa. Ia memiliki lebih dari 70 jimat, termasuk jimat darah dan tulang belulang. Ia tidak pernah sholat, tapi katanya bisa melihat jin dan mengendalikan arwah. Saat meninggal, tanah menolak jasadnya 3 kali. Suara mengerikan keluar dari liang lahat. Syekh Luqman menunduk. Ia meneteskan air mata dan berkata, "Jimat itu benda mati, tapi hati manusia bisa jadi kuburan atau surga, tergantung siapa yang ia sebut sepanjang hidupnya." Malam harinya, Syekh Luqman duduk bersila di dekat makam. Orang-orang melarangnya, tapi ia bersikeras. Ia berwudu, menyalakan pelita minyak, dan mulai melantunkan zikir. Malam mulai gelap, angin menggigit, jeritan kembali terdengar dari tanah. Kabut muncul pelan-pelan, membentuk bayangan aneh. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di ujung pelita. Suaranya berat, "Tinggalkan tempat ini, pengembara. Ini bukan milikmu, ini milik kami." Tapi Syekh Luqman tak berhenti. Ia semakin dalam membaca zikir. Seketika, pelita menyala lebih terang. Bayangan hitam itu melolong keras seperti terbakar, dan tanah di sekitar makam mulai bergetar. Tiba-tiba, tanah di bawah makam itu retak, lalu mengeluarkan bau busuk dan uap hitam pekat. Semua jimat yang dikubur bersama Al-Haris keluar satu persatu dari liang lahat, terbakar di udara oleh kekuatan tak terlihat. Saat fajar, makam itu menjadi tenang. Sejak saat itu, tidak ada suara jeritan lagi. Tempat itu kembali menjadi tanah biasa. Hikmah dari kisah ini, bahwa zikir ini adalah cahaya yang membakar kegelapan syirik dan sihir. Jimat adalah belenggu. Zikir adalah kunci kebebasan ruh. Tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi cahaya yang dibawa oleh nama Allah. Kalau satu zikir pendek ini bisa mengusir kegelapan dari makam seorang dukun, apalagi dari hatimu sendiri. Di suatu desa tua di perbatasan Anatolia, berdiri sebuah menara batu, peninggalan zaman kuno. Masyarakat menyebutnya Burj Al-Hawa, menara angin. Di dalamnya disimpan ratusan jimat dari berbagai zaman. Kain kafan bertulisan, logam bertulisan aneh, rambut orang mati, bahkan tengkorak kecil yang dianggap penjaga gaib. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar teriakan dari atas menara. Tidak ada yang berani mendekat. Sampai suatu malam, datanglah seorang musafir sufi muda bernama Tsauban, murid dari tarekat Qadiriyah. Ia tidak membawa apa-apa kecuali tasbih kayu tua dan kalimat di lidahnya. Tsauban meminta izin naik ke atas menara. Orang-orang desa memperingatkan, sudah 7 orang masuk ke menara itu. Semua kembali gila atau mati dalam keadaan misterius. Tapi Tsauban hanya tersenyum dan berkata, "Jimat mereka berasal dari tanah, zikirku dari langit." Dengan hanya ditemani pelita kecil, ia mulai menaiki menara. Dindingnya dipenuhi tulisan aneh, bau darah dan asap dupa menyengat.
Di lantai ketiga, udara berubah dingin. Di lantai keempat, angin berdesing seperti bisikan ribuan lidah. Soban melihat makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Berdiri di depan altar jimat, suaranya menggelegar. "Mengapa kau datang membawa nama yang membakar kami? Pergi atau aku cabik tubuhmu." Soban berdiri tenang. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan membaca keras-kerasnya. Makhluk itu menggeliat keras seperti terbakar, dan dari altar jimat, ribuan benda pusaka itu mulai bergetar, lalu meleleh seperti lilin. Makhluk itu menjerit, "Kalimat itu telah memusnahkan ribuan tahun pengabdian kami. Siapa gurumu?" Soban menjawab, "Guruku bukan manusia. Ia adalah cahaya yang menyusup ke dada orang beriman, cahaya kalimat tauhid." Setelah zikir itu terus dilantunkan sepanjang malam, petir menyambar puncak menara, membakar altar jimat. Menara itu roboh perlahan tanpa melukai satupun makhluk hidup, tapi semua benda jimat hilang tak bersisa. Pagi harinya, langit desa itu menjadi lebih cerah dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 200 tahun, tidak ada suara jeritan atau bisikan malam. Jimat berasal dari ketakutan, zikir berasal dari keyakinan. Menara yang dibangun dengan kebohongan akan runtuh oleh satu kalimat tauhid. Kalimat zikir ini bukan hanya menyelamatkan dari azab, tapi juga membebaskan tempat dari belenggu syirik. Namanya Qaryah Al-Hujrah. Konon katanya, desa itu dulu kaya raya, namun penuh dengan praktek sihir, perdukunan, dan pemujaan makhluk halus. Satu hal yang paling mengerikan, ada lubang hitam besar di tengah desa. Orang-orang menyebutnya sebagai mulut neraka, karena siapapun yang mendekat bisa mendengar suara rintihan dan tawa iblis. Bahkan hewan pun tak berani melintas dekat sana. Suatu malam, datang seorang pengelana tua berjubah gelap. Ia tak dikenal siapapun. Ia menolak makanan, tidak tidur, dan hanya duduk menghadap ke lubang tersebut sambil terus melafalkan zikirnya. Orang-orang desa yang tersisa mengejeknya. "Zikirmu tak akan menutup lubang itu. Tak ada doa yang bisa menenangkan iblis." Sang pengelana tak menjawab, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang menggetarkan. Ia terus duduk malam demi malam, hanya berbekal air wudhu dan satu tasbih dari kayu. Pada malam ketujuh, saat langit gelap tanpa bintang, lubang itu bergetar. Dari dalamnya terdengar jeritan ribuan suara, bukan manusia, bukan hewan, tapi suara makhluk yang belum pernah didengar manusia. Angin dari lubang itu mulai naik ke atas, membawa bau daging terbakar dan darah basi. Tanah sekitar menghitam, api menyala dari dasar lubang tanpa bahan bakar. Lalu muncul sosok tinggi setinggi pohon dari dalamnya. Matanya kosong, mulutnya penuh gigi tajam. Ia menunjuk pengelana itu dan berteriak, "Tinggalkan tempat ini milik kami. Kalimatmu menyakitkan kami." Sang pengelana berdiri perlahan, menatap lubang itu, lalu mengangkat tangan dan berseru keras. Tiba-tiba, langit terbelah dengan kilat cahaya putih. Suara petir turun seperti cambuk, dan dari langit terdengar suara gaib. "Wahai bumi, telan kebatilan. Wahai api, padam oleh kebenaran." Makhluk itu berteriak sekuat-kuatnya, lalu meledak menjadi kabut hitam dan masuk kembali ke lubang. Tanah pun bergetar hebat, dan perlahan-lahan lubang itu menutup sendiri, seperti luka yang sembuh. Desa itu berubah sunyi, tidak ada sisa sihir, tidak ada jimat. Semua lenyap seolah tak pernah ada. Sang pengelana menghilang begitu saja, hanya meninggalkan seutas tasbih dan selembar kertas yang bertuliskan, "Barang siapa menghidupkan la ilaha illallah di hatinya, maka bumi dan langit akan tunduk padanya dan semua sihir akan terbakar sebelum menyentuhnya." La ilaha illallah,
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Mengapa zikir ini lebih kuat dari 1000 jimat? Karena sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa akhir perkataannya La ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Kekuatan spiritual zikir ini menghancurkan kesyirikan, termasuk kepercayaan kepada jimat-jimat. Tidak ada jin, sihir, atau bahaya dunia yang lebih besar daripada azab akhirat. Dan zikir ini adalah kunci keselamatan dari keduanya. Jimat hanya melindungi kulit, itu pun bohong. Tapi zikir ini menyelamatkan ruh. Cara mengamalkannya, ulangi 100 kali setiap hari, seperti dianjurkan dalam hadis. Baca di pagi hari, sore, dan terutama saat merasa takut, gelisah, atau terancam. Lebih baik lagi jika diiringi dengan istighfar dan sholawat.